Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Sebab hidupku miliknya, hidupmu miliknya. Serahkan semua kekhawatiranmu, segala beban hidupmu. Yesus bersamamu. Amin. Semua hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semua suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
Shalom dan selamat bertemu di dalam ibadah online kita. Mewakili seluruh keluarga Gereja Calvary City Church, saya ingin mengalu-alukan kehadiran Anda dalam ibadah online kita setiap minggu. Dan juga terutama kepada mereka yang pertama kali hadir bersama dengan kita. Dan saya ingin mengatakan selamat bergabung di dalam keluarga besar Calvary City Church. Amin. Dari manapun kamu berada, baik di Johor atau di negeri lain, kami mengalu-alukan kedatangan Anda. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat bergabung dalam ibadah umum. Saya Rachel. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Kami mengundang seluruh jemaat untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam doa pagi yang diadakan pada setiap hari Selasa, Rabu dan Jumaat pada jam 6.15 pagi. Ayo bergabung bersama kami. Bagi jemaat yang rindu akan hadirat Tuhan, hadirlah bersama dengan kami dalam ibadah doa, pujian dan penyembahan yang diadakan pada setiap hari Selasa jam 8.30 malam. Ayo berdoa bersama. Bagi anak-anak muda, boleh mengikuti ibadah youth yang diadakan pada setiap hari Jumaat jam 8 malam. Ayo ajak kawan-kawan dan keluarga untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam ibadah youth. Jadilah youth yang dahsyat dan luar biasa. Ibadah umum diadakan setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Jemaat boleh mengikuti ibadah ini melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Ayo ajak keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama bergabung dalam ibadah online ini. Bagi saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah pada waktu pagi, boleh mengikuti ibadah ini pada waktu malam. Untuk pemberian persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberi secara online banking di nombor akaun yang tertera di skrin Anda. Sila nyatakan nama gereja di mana tempat Anda beribadah di ruang rujukan. Ayo memberi dengan sukacita. Sekian pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita sama-sama datang sebagai orang yang ingin dan rindu menyembah Tuhan. Mari, haleluya. Haleluya. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita serukan namanya, Yesus Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia. Yeay. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan Yesus, bersorak bagi Dia, bersorak menyanyi bagi Dia. Bersoraklah Tuhan Allah kita. Hey, hey. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Yes, yes. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis tak dikalahkan. Hey! Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Yes, yes. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Yes, yes. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Yes, yes. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan
Tuhan Allah kita. Yes, yes, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Yes, yes, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbabase. Haleluya. Ukarabarabasatarabarabas. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, oh, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termuliayak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Lebih lagi katakan layak. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Haleluya. Rabashaka rabashanda. Haleluya. Rabaka rabashanta rabaka ramashanda. Mari kita sama-sama di dalam sikap berdoa. Kita satukan hati kita untuk membawa doa ini. Khususnya kita mau berdoa untuk negara kita Malaysia. Kita tahu apa yang terjadi, yang berlaku di dalam negara kita Malaysia. Tetapi kita harus berdoa supaya Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami membawa negara kami Malaysia. Biar Malaysia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa supaya tangan Tuhan turun atas negara kami Malaysia. Tangan Tuhan turun atas pemerintahan negara kami Malaysia. Tangan Tuhan turun atas semua para pemimpin-pemimpin yang ada pada saat ini Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin yang ada Tuhan Yesus. Dimulai daripada yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri, dan semua menteri di dalam kabinetnya. Dan juga semua menteri besar yang ada di setiap negeri. Dan kami berdoa juga setiap kerajaan negeri masing-masing Tuhan. Supaya Tuhan campur tangan di dalam setiap pengurusan, pentadbiran di dalam negara kami Malaysia. Berikan roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin ini. Roh hikmat, roh kebijaksanaan, dan juga roh kebenaran, keadilan-Mu Tuhan Yesus bagi semua para pemimpin ini. Supaya mereka melakukan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya ada pemulihan. Pemulihan di dalam ekonomi, pemulihan di dalam secara politik, pemulihan di dalam kebajikan di dalam negara kami Malaysia Tuhan. Tuhan yang akan melakukannya. Tuhan yang mampu, Tuhan yang mampu untuk merubahkan segala keadaan, segala situasi di dalam negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, kami berdoa berkati Malaysia, berkati Tuhan Yesus. Biar Malaysia ini penuh dengan damai-Mu, ketentraman-Mu, dan juga sukacita-Mu akan tercurah bagi negara kami Malaysia. Menyerahkan juga semua suku bangsa yang ada. Tuhan, Engkau lawati. Yang di dalam kegelapan selamatkan mereka. Yang sudah mengenal Engkau Tuhan, jadikan mereka garam dan terang-Mu untuk menjadi saksi-Mu di dalam negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, kami serahkan negara kami Malaysia, berkati Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa, membawa negeri Johor ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang selalu membawa kemenangan, tangan-Mu yang selalu membawa kemenangan akan merubahkan negeri ini Tuhan. Menyerahkan Sultan Johor, menyerahkan Menteri Besar Johor, menyerahkan kerajaan negeri Johor, supaya Tuhan campur tangan di dalam setiap pengurusan yang mereka lakukan. Serahkan juga gereja-gereja-Mu yang ada di negeri Johor, supaya gereja-gereja-Mu akan bangkit, hamba-hamba-Mu akan bangkit, dan pemimpin-pemimpin jemaat-jemaat Tuhan akan bangkit menjadi terang, menjadi garam di dalam kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati Johor Bahru, berkati seluruh Johor dengan damai-Mu, dengan ketentraman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar Johor dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami membawa setiap gereja, seluruh gereja, tidak kira apapun denominasinya Tuhan Yesus, supaya Tuhan akan menyatukan gereja ini di seluruh
Malaysia, di Semenanjung, Sabah dan Sarawak Tuhan Yesus. Gereja-gereja ini Tuhan, supaya ada kesatuan, supaya ada kesatuan bagi gereja, supaya ada kesatuan bagi para hamba-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan Yesus. Bangkitkan gereja-Mu, biarlah gereja-Mu akan membawa dampak kepada setiap jiwa-jiwa yang ada di seluruh Malaysia Tuhan. Tidak kira apapun kaum, bangsa dan bahasa juga, supaya mereka akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah gereja-gereja yang ada, hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh Malaysia untuk memberitakan berita baik kepada jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tidak lupa kami berdoa untuk keadaan COVID-19, supaya Tuhan segera melakukan sesuatu menurut rencana Tuhan. Dan COVID ini akan terus dilenyapkan dan terus akan dimatikan kuasanya dengan nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan yang lebih besar daripada COVID-19. Setiap yang dijangkiti dipulihkan, dan semua orang akan dilindungi dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk isu vaksinasi ini Tuhan, supaya Tuhan akan terus campur tangan dalam segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik, memiliki sesuatu yang indah. Pada waktunya Tuhan akan lakukannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Amin. Dan kita persiapkan hati kita untuk pemberian kita. Mari kita berdoa untuk pemberian. Tidak kira apapun pemberian secara perpuluhan, pemberian kasih ataupun pemberian iman, mari kita membawa ke hadapan Tuhan, yang dimana kita memberi dengan sepenuh hati kita, dan kita tahu bahwa Tuhan yang akan memberkati kembali tangan yang memberi. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba serahkan pemberian ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap tangan yang memberi, Engkau Tuhan Yesus akan memberkati mereka kembali 30, 60, 100 kali lipat. Dan Tuhan, walaupun di dalam keadaan, di dalam situasi seperti ini Tuhan, keadaan yang sulit ini, tetapi bukan menjadi alasan untuk kami memberi bagi-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau melihat, Engkau yang tahu setiap pemberian yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu. Berkati mereka kembali, berkati pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Bapa, dan biar lewat pemberian ini, pekerjaan pelayanan-Mu akan diperkembang luas di kota dan bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, jemaat Tuhan. Anda sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita menerima dan sambut firman Tuhan dengan penuh hati kita. Mari kita jemput hambanya untuk membawa firman Tuhan, Pastor Cecilia. Haleluya. Bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Shalom, apa kabar saudara-saudari dalam Tuhan? Puji Tuhan kita dapat berjumpa pada minggu ini, walaupun secara fisikal kita tidak bersama, tapi dalam roh kita bersama. Amin. Haleluya. Saya sangat bergembira dan bersyukur karena dapat bersama-sama semua kamu, walaupun kamu di mana kamu berada, di Sarawak, di Semenanjung, Singapura, di mana-mana saja, Tuhan akan memberkati semua kita pada malam ini. Haleluya. Dan
sebelum saya menyampaikan firman pada pagi ini, saya ingin membawa kita berdoa dan menyerahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau yang berlimpah-limpah pada kehidupan kami. Terima kasih atas firman nih Tuhan yang Engkau telah siapkan untuk kami, untuk jemaat-jemaat Engkau, untuk saudara-saudari yang jauh, yang dekat. Bapa, agar firman Engkau nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar firman Engkau Tuhan mengubah keadaan hati kami, pikiran kami pada hari ini. Tuhan, kami tahu kami diberkati karena kami menikmati roti yang hidup, roti yang datang dari surgawi. Terima kasih Yesus, kami serahkan masa ini, saya serahkan diri saya Tuhan, agar Engkau campur tangan, ambil alih Tuhan, supaya Engkau yang berbicara pada kami semua pada saat ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Jadi mari kita buka kepada buku Daniel pasal yang kedua. Dan buku ini menceritakan kisah Raja Nabukadnezar. Satu hari dia ada mimpi. Dan dia menyuruh orang yang bijaksana di negeri Babel. Para kasdim, ahli nujum, ahli-ahli sihir. Dia bertanya apakah arti mimpi dia. Tapi mimpi dia ini lain daripada mimpi yang diterjemahkan oleh Yusuf. Karena mimpi Raja Babel ini dia tidak memberi gambaran. Dia hanya bertanya orang yang bijaksana itu untuk memberitahu dia apa arti. Ini sangat sukar sebagai manusia. Memang tidak ada manusia yang dapat mentafsirkan mimpi yang tidak ada gambaran. Jadi orang bijaksana, ahli nujum, para kasdim mengatakan, Raja, kami tidak boleh mentafsirkan mimpi. Ini sukar bagi kami. Raja sangat marah. Raja mengancam untuk membunuh mereka, keluarga mereka. Mau dipotong-potong. Rumah mereka mau dibakar. Menjadi puing. Ini sangat menakutkan. Ini satu ancaman yang luar biasa bagi orang bijaksana. Dan ancaman ini termasuk juga dengan Daniel dan kawan-kawan dia yang menjadi buangan di negeri Babel. Mereka juga terkena dampak ancaman ini. Dan Daniel cepat-cepat memberitahu kawan dia. Karena Daniel tahu kalau ada kesusahan, kalau ada kesulitan, dia tahu kemana tuju arah dia. Dan dia membawa kawan-kawan dia berdoa menghadap Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan apabila mereka bertanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mereka menjawab. Daniel mendapat pengertian daripada Allah. Segala Allah, Tuhan, segala Tuhan yang berbicara kepada Daniel, mimpi itu jelas sekali. Dan Daniel dapat melihat apa yang raja itu mimpikan. Dan Daniel menyuruh orang yang disuruh raja itu tadi membunuh orang yang bijaksana. Dia kata, jangan membunuh mereka. Saya ada jawaban. Dia cepat-cepat pergi ke raja. Dan dia menceritakan semua mimpi itu. Pengertian akan mimpi itu kepada raja. Tengok Daniel di ayat Daniel bagi 2 ayat 22 dia mengenal siapa Tuhan dia. Di ayat 22 dia kata dialah
yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Dia tahu Tuhan yang dia sembah itu, dia ada terang untuk menyinari sesuatu yang gelap, sesuatu yang tersembunyi sedalam manapun. Allah yang dia sembah dapat menyingkapkan, mentafsirkan mimpi itu. Karena dia mempunyai terang, saudara-saudariku. Daniel berpaut kepada Allah apabila dia menghadapi ancaman. Dia tahu Tuhan, kebolehan Tuhan dia. Oleh sebab itu saudara-saudari, adakah kamu pada saat ini, pada hari-hari yang sukar, menghadapi ancaman? Kita tahu, mendengar dari berita-berita dari seluruh negara menghadapi satu ancaman virus COVID-19. Dan semua negara, seluruh negara mendapat dampak pada penyakit ini. Dan adakah kita mempunyai ancaman yang lain, seperti kesehatan? Adakah kesehatan kamu diancam? Adakah ekonomi kamu diancam? Adakah persekolahan anakmu diancam? Rumah tangga, gereja, pergaulan, semua ini terancam oleh kerana COVID-19 ini. Penyakit yang kecil yang tidak dapat dilihat menggoncang seluruh dunia, menggoncang seluruh umat manusia. Ini ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang. Dan adakah kita berhenti di situ dengan ancaman itu? Jangan, saudara-saudariku. Ini waktunya kita mengenal siapakah Tuhan kita. Tahukah saudaraku, Yesus ataupun Kristus yang menyerupai Allah telah mengatakan dirinya di Yohanes 8 ayat 12. Dia mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup." Jadi dia telah mengatakan dia adalah terang. Kita berbicara tentang terang. Semua kita manusia memerlukan terang. Siapa kita yang mau tinggal di dalam kegelapan? Tidak ada manusia yang mau tinggal dalam kegelapan. Kalau kita mati lampu, kita sudah kecoh. Kita menunggu bila lampu ini dihidupkan kembali. Karena tidak ada orang mau tinggal dalam gelap. Terang itu, pertama, apa terang itu boleh membawa? Terang pertama boleh membawa cahaya. Terang membawa cahaya. Apabila cahaya datang, kita boleh nampak sesuatu yang tersembunyi. Apabila kita mau mencari sesuatu di dalam gelap, kita perlukan cahaya. Jadi di Alkitab Efesus bagi 5 ayat 13 mengatakan,
Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Terang itu yang menelanjangi berarti terang itu yang membuka sesuatu yang tertutup. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi ini fungsi terang, memberi cahaya supaya kita dapat nampak sesuatu dengan jelas, bukan samar-samar. Jadi di dalam kehidupan kita juga, begitu juga kita dan kehidupan kita memerlukan terang Yesus. Karena Yesus telah mengatakan Yesus adalah terang dunia. Kita memerlukan terang, kehidupan kita memerlukan terang Yesus. Untuk menerangi kehidupan kita. Kita ini sebagai pengembara. Kita pengembara di dunia ini. Pengembara memerlukan terang, cahaya pada waktu malam, waktu mereka berjalan. Kenapa? Karena kalau mereka tidak ada cahaya untuk mereka berjalan, mereka tidak dapat meneruskan perjalanan mereka. Mereka akan menginjak benda-benda yang tajam. Mereka akan terantuk pada pohon-pohon kayu. Banyak masalah berjalan di dalam gelap. Banyak permasalahan yang pengembara hadapi kalau tidak ada cahaya. Jadi cahaya itu penting, terang itu penting. Yesus itu penting dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu Yesus, terang Yesus dalam kehidupan kita? Karena kita tidak dapat melihat hari ke depan. Siapa tak boleh melihat besok? Siapa boleh melihat? Tidak ada manusia yang dapat melihat. Oleh sebab kita perlukan terang Yesus. Supaya kita boleh melihat ke depan dan berjalan bersama Tuhan. Dan di waktu kekeliruan di dalam kehidupan kita. Karena sekarang banyak yang mengelirukan. Berita yang kita dengar mengelirukan. Apa yang kita lihat mengelirukan. Apa yang kita dengar mengelirukan. Dan kehidupan kita banyak yang mengelirukan. Dan kenapa kita perlu terang Yesus? Kita perlu terang Yesus di waktu kita membuat satu keputusan dalam kehidupan kita. Kita tak tahu yang ini baik, yang ini tidak baik. Hanya Tuhan saja yang tahu. Yang dapat melihat seluruh kehidupan kita. Kita hanya seperti melihat televisyen. Kita hanya melihat depan, tapi belakang kita tak tahu. Itu sebab kita perlukan terang Yesus untuk kita membuat satu keputusan dalam hidup. Kalau kita membuat keputusan yang salah, kita akan binasa. Itu Yesus mengatakan dengan terang, dia kata, sayalah terang dunia. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Dan kita perlukan terang Yesus juga apabila kita tidak tahu jalan yang mana satu. Di mana kita dalam satu ketika kita dalam crossroad, kata orang putih. Kita di persimpangan jalan. Kita tak tahu pandang ke kanan, ke kiri. Kalau belok ke kiri mungkin salah. Kalau belok ke kanan mungkin jalan yang tak betul. Jadi kita tak tahu. Kita tak tahu buat apa. Ini keadaan kita yang di dalam gelap. Ini keadaan kita yang tidak ada terang. Itu sebab Yesus kata, marilah saya akan menunjukkan jalan. Supaya tidak ada gelap dalam kehidupan kamu.
Tetapi ingat, di waktu kita mengalami kekeliruan, mengalami kebuntuan, tak tahu apa yang nak buat, keputusan apa yang betul, jalan mana yang saya tuju. Jangan sekali-kali membuat rancangan diri sendiri. Jangan sekali-kali pakai pikiran manusiawi kita. Jangan sekali-kali kita berani melangkah tanpa Tuhan. Itu bahaya, saudara-saudariku. Kita melihat di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan mengandalkan pengertian diri sendiri, jangan mengandalkan kepintaran, kepandaian diri sendiri. Karena Tuhan mengatakan Yesaya 55 ayat 8 ayat 9. Karena rancangan Tuhan lebih jauh, lebih tinggi. Jalan Tuhan lebih tinggi. Pengertian Tuhan lebih tinggi daripada pengertian kita. Walaupun kamu seorang degree profesor, kamu yang bijaksana, orang yang cerdik pandai, tidak dapat melawan pemikiran Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu terang daripada Tuhan. Amen. Jadi di Yesaya 50 ayat 10 kita melihat haleluya. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Firman Tuhan jelas, jika hidup kamu dan saya tidak ada cahaya bersinar, jika kamu dan saya waktu kita mengalami ancaman dalam kehidupan kita, baiklah kita percaya. Yang pertama, Tuhan menyuruh kita percaya kepada Dia. Percaya dengan Dia dengan sepenuh hati, dengan sepenuh raga kita, dengan sepenuh jiwa kita. Walaupun kita belum nampak sesuatu terjadi, tapi kita percaya Tuhan memberi penerobosan kepada kita. Dia kata percaya kepada Dia dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan, saya bersandar, berarti saya betul-betul mengharapkan kamu. Betul-betul Tuhan, saya tidak tahu jalan. Betul-betul Tuhan, saya keliru. Betul-betul Tuhan, saya di persimpangan jalan. Saya perlukan Kau. Bersandar kepada Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan waktu kita mengalami kegelapan dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau kita serahkan, yaitu hidup kita kepada Dia. Jadi selain daripada itu, di mana kita dapat terang itu? Di mana mendapat terang itu? Terang itu nyata di Mazmur 119. Ayat 105.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, bagi kaki kita. Karena firman Tuhan yang mengarahkan tiap langkah kehidupan kita. Kalau Tuhan mengarahkan langkah kita, pasti langkah kita itu diberkati. Amin. Haleluya. Kalau kita melangkah dengan pengertian diri sendiri, kita tak akan melihat jalan yang betul. Karena Tuhan mengatakan firman-Mu itu pelita bagiku dan terang-Mu bagi jalanku. Firman itu sebagai pelita yang menerangi hidup kita, menerangi kekeliruan kita. Apabila dia sudah menerangi kekeliruan kita, baru kita sadar, oh, ini jalan dia. Dan cahaya Tuhan menerangi perjalanan persimpangan kamu. Apabila kamu nampak terang itu, kamu tahu jalan belok kemana yang harus kamu pergi. Ini arti dia. Tuhan, firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu harus dibaca. Sekarang dunia sudah canggih. Kalau kamu tidak membaca dari buku Alkitab di sini, di handphone, tiap-tiap handphone, saya percaya orang yang percaya harus ada Alkitab. Karena ini sedang dibawa kemana-mana. Aplikasi Alkitab di sini. Baca Alkitab, renungkan Alkitab. Kita mempelajari Alkitab itu. Dan memperhatikan jalan Tuhan melalui firman. Memperhatikan hati Tuhan melalui firman. Memperhatikan janji-janji Tuhan melalui firman. Kita mendapat sebuah kehidupan di dalam firman. Jangan kita obsesi dengan berita-berita, membaca berita-berita dunia. Bukan saya tidak mau mendengar berita dunia itu bagus. Ambil apa yang bagus saja. Tapi ada kebanyakan berita-berita yang kita dengar melalui surat kabar, melalui TV, melalui handphone, WhatsApp, TikTok. Tidak semua berita itu berita yang betul. Kebanyakan berita itu mengkhawatirkan. Kebanyakan berita itu mengoncang iman kita. Supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita terlalu obsesi kepada berita-berita yang tidak memberi pertumbuhan kepada rohani kita. Sehingga iman kita tergoncang oleh berita yang tidak baik. Dan sungguh menakutkan. Orang berkata begini, ini harus kau makan supaya kau sembuh. Ini harus kau buat, ini harus kau ini. Jadi banyak petua-petua kalau kita melihat di YouTube, melihat di TikTok zaman sekarang. Ini belum tentu menjamin apa yang baik. Hanya Tuhan saja yang kita andalkan, yang kita harapkan. Supaya kita di landasan yang betul. Landasan yang mengikut terang Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Haleluya. Jadi yang kedua. Tadi terang membawa cahaya. Kedua, terang ini juga boleh membersihkan atau mematikan kuman. Kalau kita di rumah kita tilam, kita sarung bantal kita lama kita tak kasih panas, keluarkan supaya cahaya
memanaskan tilam kita. Kenapa? Kenapa kita mengeluarkan tilam kita supaya cahaya panas itu memancar pada tilam itu? Karena kita tahu dia panas itu, cahaya itu boleh membakar kuman pada tilam kita. Membakar bakteria di dalam tilam kita. Dan kita juga tengok orang yang contoh yang kedua yang membuat ikan asin. Kenapa mereka mau jemur? Kenapa mereka mau cahaya? Supaya mematikan kuman. Kalau kuman masih dalam ikan itu, walaupun sudah ditaruh garam, ulat pun boleh datang. Tengok betapa kuatnya kuasa cahaya itu. Dan begitu juga kehidupan kita memerlukan terang Yesus. Seperti tilam memerlukan cahaya. Seperti ikan asin yang memerlukan cahaya. Apatah lagi hidup kita memerlukan terang Tuhan. Terang Tuhan boleh membersihkan pikiran kita. Pikiran kita ini banyak sampah yang kita tidak buang. Kalau pikiran kita ini salah, pikiran kita akan menentukan kehidupan kamu dan saya. Oleh sebab itu pikiran kita harus diperbaharui tiap-tiap hari. Minta Tuhan Yesus, baru perbaharuilah pikiran saya yang kotor, pikiran saya yang jahat, pikiran saya yang salah ini Tuhan. Saya tidak mau, saya tidak mampu. Kalau kita betul-betul mau Tuhan mematikan kuman yang bersarang di dalam pikiran, pasti Tuhan dapat membersihkan semua kuman-kuman, semua sampah saraf yang ada di pikiran kita. Kalau kita berpikiran yang salah tentang kehidupan, itu akan. Tadi kita telah berbicara tentang fungsi terang. Yang pertama, terang membawa cahaya. Yang kedua, terang dapat membersihkan, menghapuskan sesuatu ataupun kuman. Dan ketiga, fungsi terang adalah membawa kesembuhan. Terang membawa kesembuhan. Saya selalu melihat bayi-bayi yang baru lahir dijemur, supaya pancaran cahaya boleh menyembuhkan bayi dari sakit kuning, dipanggil jaundice. Dan tumbuh-tumbuhan juga memerlukan cahaya. Tumbuh-tumbuhan memerlukan, tanpa cahaya, tanpa terang, tumbuh-tumbuhan akan mati. Dan apabila tumbuh-tumbuhan itu mau mati, apabila ada cahaya, ada terang, dia akan hidup kembali. Saya tengok kebun-kebun saya, sayur-sayur yang saya tanam musim hujan, tidak ada cahaya terang langsung, mati, akar dia mati, batang dia pun mati. Jadi saya juga melihat orang yang sakit kanker, apabila mereka melalui radioterapi, mereka juga memerlukan cahaya untuk menyembuhkan mereka sel-sel kanker. Jadi di sini terang itu membawa kesembuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita.
Terang itu membawa kesembuhan. Di Mazmur 103 ayat 3 mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Terang, kita perlukan terang Tuhan untuk menyembuhkan kita dari penyakit. Penyakit kita, penyakit fisikal itu tubuh kita perlu sakit juga. Kalau tubuh kita sakit, kita perlu kesembuhan ilahi. Itu terdapat di firman Tuhan yang menjadi terang yang mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan engkau telah disembuhkan. Apabila kita melihat, membaca firman yang mengatakan oleh bilur-bilur Yesus, orang yang sakit disembuhkan, itu satu pancaran di dalam hidup kita. Itu dapat menenangkan kita yang sakit. Dan begitu juga penyakit kita yang kedua, emosi kita. Emosi kita ups and down. Emosi kita naik turun, ada angin. Hari ini baik, besok lain pula. Jadi emosi kita memerlukan damai Tuhan. Damai Tuhan yang melampaui segala akal, menguasai hati kita, supaya kita hidup tentram. Ini terdapat di Filipi 4 ayat 7. Dan penyakit kita yang tiga itu penyakit rohani. Bagaimana kita tahu kita sakit dalam rohani? Kita tahu bahwa kita tidak mau berdoa, langsung kita tidak mau mendengar firman, langsung kita tidak mau mendengar apa itu aktiviti rohani. Kita tidak mau tahu. Apabila kita mendengar firman, kita mengantuk. Apabila kita mendengar firman, kita boring, bosan. Itu tanda kita rohani kita sudah sakit. Melebihi sakit kanker. Ini memerlukan perubatan. Dokter yang paling top untuk mengobati kita. Obat yang paling top adalah firman Tuhan. Siapakah itu firman? Firman itu adalah Yesus. Yesus dan firman sama. Terang itu Yesus, firman itu Yesus. Dan kita perlu Yesus dalam kehidupan kita. Supaya rohani kita kuat, supaya rohani kita sembuh. Kita menanti menunggu Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dan tolong saya, apabila kita menunggu di Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berdoa, menantikan Tuhan, minta pertolongan, mendapat kekuatan yang baru. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena mereka cukup menantikan, mengandalkan, bersandarkan Tuhan dalam kehidupan dia. Dan apabila rohani itu dipulihkan, disembuhkan oleh firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan, oleh persatuan dengan Tuhan, kita ada semangat untuk melayani Tuhan. Kita ada semangat untuk membaca firman. Kita ada semangat untuk mendengar khotbah-khotbah sesiapapun. Khotbah yang betul, bukan khotbah yang salah. Sekarang masa yang zaman ini banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang mengkhotbahkan mengikut selera masing-masing. Kita perlu tahu juga. Jangan kita mengejar karena itu ada mujizat, itu betul. Belum tak semestinya betul. Karena kalau Tuhan mau menyembuhkan orang itu pada masa itu walaupun dia sesat, kalau Tuhan mau menyembuh semua, tapi yang memberitakan itu belum tentu betul. Itu kena kita tahu. Itu sebab kita harus tahu firman. Kita harus tahu jalan firman hati Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.
Haleluya. Dan kita juga, Tuhan kita boleh menyembuhkan mental pikiran kita. Kalau pikiran ini tidak disembuhkan, pikiran ini selalu mengutuk kita. Kau tidak bolehlah, kau tidak gunalah. Dulu kau buat ini, dulu nenek moyang kau macam ini, bapak kau macam ini. Jadi kita dihantui. Pikiran kita mengutuk kita, mempersalahkan kita. Kita tidak bebas dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam kegelapan. Kini harus minta kesembuhan daripada Tuhan. Supaya kita berani masuk ke takhta Tuhan. Dan juga kita minta kesembuhan ketagihan. Arak, alkohol, berjudi. Karena kalau kita tidak sembuh daripada ketagihan-ketagihan ini. Semua ini akan merusakkan kesehatan kamu. Dan melemahkan ekonomi. Haleluya. Ini akan menjadi satu masalah yang besar. Oleh sebab itu Yesus mengatakan di dalam dia tiada gelap, di dalam dia ada terang. Di dalam terang kita melakukan perkara yang betul, perkara yang menyenangkan hati dia, perkara yang memberkati. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mungkin pada pagi ini, pada hari ini, kita ada kekhawatiran tentang apa akan terjadi pada hari, bulan, dan tahun yang akan datang. Selanjutnya tidak ada manusia dapat memprediksi atau menentukan keadaan yang sebenar, saudara dan saudariku. Satu hal yang kita tahu adalah Tuhan senantiasa beserta kita. Di Mazmur 23, haleluya, haleluya. Di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Walaupun apa terjadi pada hidup kita, walaupun gelap manapun hidup kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyinari hidup kita. Tuhan memberi kita terang dalam kehidupan kita, dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa, dalam tubuh kita. Haleluya, haleluya. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai doa kita kepada Tuhan pada hari ini. Haleluya. Horala basyikiri andara la basyikara la 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 la. Syadara la 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 yanda. Horala basyadara la basyadara la basyadara la bayanda. Haleluya. Sekalipun aku dalam kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Mari kita menyanyi bersama-sama. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sekalipun, haleluya, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Haleluya, aku percaya, aku percaya. Atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Haleluya. Saudara-saudariku, pada hari ini mari kita percaya berkat Tuhan mengalir, dilimpahkan di atas kita. Berkat kesembuhan, berkat ekonomi kita, berkat keluarga kita, rumah tangga kita, pernikahan
kita, anak-anak kita. Tuhan melimpahi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita datang, mari kita serahkan kepada Tuhan pada hari ini. Oh haleluya, kalau berkat Tuhan sudah dilimpahi pada hidupkan kita, oh segala pekanan Tuhan menyertai kita, kebajikan, kemurahan yang mengikuti kita. Kita menjadi orang berkat, memberkati. Kita menjadi orang yang penuh dengan terang. Haleluya, haleluya. Oh ralabasikara lalalalalaliandai. Mari kita menyanyikan sekali lagi. Dan inilah haleluya doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Sekalipun badai topang datang menerpa, ku tak tentang sebab Kau di sisiku. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, ku percaya. Percayakan Tuhan, berkat Tuhan saudara. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya berdoa Tuhan untuk Bapa semua kami yang ada Tuhan di dalam Zoom ini Bapa, agar Engkau Tuhan mencurahkan berkat Engkau berlimpah-limpah atas keluarga mereka menurut keperluan masing-masing Tuhan. Kami tahu Bapa, Tuhan Engkaulah terang bagi setiap keluarga, Engkaulah terang bagi setiap suku-suku, Engkaulah terang bagi Tuhan negara kami, Engkau terang Tuhan bagi gereja kami Tuhan. Oh Bapa, haleluya. Biarlah kami Tuhan menyerahkan rumah kami Tuhan sebagai gereja-Mu Bapa. Biarlah rumah kami tempat kami memuji Engkau. Biarlah rumah kami pada saat yang sukar ini Tuhan, menjadi rumah di mana kami boleh mendengar firman, menerima firman, memakan firman Engkau Bapa. Karena itu makanan rohani kami Bapa. Biarlah setiap keluarga dikuatkan, biarlah setiap keluarga haleluya disegarkan dalam rohani mereka. Terima kasih Yesus. Curahan Roh Kudus, curahan Roh Kudus, dicurahkan kepada setiap keluarga, dicurahkan setiap community, dicurahkan setiap individu. Bapa, terima kasih Yesus. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang haus Tuhan, dipuaskan. Haleluya. Bapa, yang lumpuh berjalan Tuhan, yang buta melihat Bapa, karena terang-Mu yang membawa perubahan demi perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.